Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sepil nih. Ada pertanyaan dari sahabat tani kita, Pak. Tolong sepil keadaan terkini kebun kopi kita yang sudah berusia 6 tahun dengan menggunakan MKP KNU 3 putih. Nah, jadi ini akan saya sepilkan, akan saya bagikan keadaan terkini buah kopi di kebun saya. Ya, oke simak ya sahabat. Usia 6 tahun ya sahabat ya. Nah, ini keadaan terkini usia 6 tahun. Walau kopinya lebat, tapi pucuk-pucuk ranting-ranting belum ada yang kering, sahabat ya. Ini kopi ating janda, sahabat. Kemarin baru kita panen, baru dapat sekitar 40 kaleng, sahabat. Karena belum masuk panen raya ya. Ini masih panen satu-satu di tempat kami. Jadi sejauh ini semenjak saya tidak gunakan MKP KNU 3 putih, sahabat, biasanya kalau udah buah sebaja ini itu ranting-ranting pucuk-pucuknya ini akan kering. Tetapi ini tidak, sahabat. Itu pentingnya kita perlu berikan pupuk tambahan, pupuk daun, MKP KNU 3 putih. Nah, lebat ya buahnya, masih bertahan, sahabat. Biasanya ini di pertengahan puasa nanti akan masuk panen raya, sahabat, biasanya. Jadi kalau kita mengurus tanaman kopi kita dengan tepat ya, kita gunakan pupuk tanah dan kita mengandalkan pupuk daun juga, itu akan seperti ini, sahabat. Nah, seperti ini pertumbuhannya sehat, sahabat. Walau buahnya banyak, tapi pertumbuhan dari ujung pucuknya masih terbilang kuat dan sehat. Nah, ini tandanya sehat. Kita usahakan tanaman kopi kita semuanya seperti ini, sahabat. Nah, jadi kalau mau hasilnya gila-gilaan ya ikuti cara yang telah saya bagikan pada sahabat tani selama ini. Ini kalau sahabat tadi mau hasilnya gila-gilaan seperti ini. Oke, baik, sahabat tani, ini usia kopinya juga masih sekitar 6 tahunan. Ini kopi ada yang sebut merah pucuk dan juga ada yang sebut ini kopi ateng janda, sahabat. Jadi ya berbeda-beda penglihatan, berbeda pula perkataan. Nah, seperti itu. Di hadapan sahabat tani ini, ini juga saya berikan MKP KNU 3 putih secara rutin dan sudah saya pakai sudah sampai 4 tahunan sampai sekarang, sahabat tani. Terlihat, sahabat tani ya, pertumbuhan cabangnya itu segar seperti ini. Ya, tumbuhnya segar
buahnya segar dan kuat ya, dan kuat seperti ini. Buah yang sehat itu sahabat, kalau kita tokok seperti ini tuh nggak gampang rontok. Kita goyangkan seperti ini nggak gampang rontok. Nah, jadi ini tanda lain bahwa tanaman kopi kita ini sudah puas dengan pupuk yang kita beri. Ya, segala unsur hara yang diharapkan oleh tanaman kopi ini sudah puas. Makanya buahnya sangat mengkilap, sangat hijau sekali dan sehat bugar. Ya, sehat bugar seperti yang terlihat ini sahabat. Di setiap jari-jarinya itu berbuah. Nah, jadi kalau mau hasilnya gila-gilaan seperti ini sahabat tani, ya kerjakan seperti apa saya katakan pada sahabat tani. Buktikan dengan tangan Anda, lakukan dengan sabar, dan Anda jangan berharap pemberian sekali cukup. Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi dia ini biasanya akan kelihatan kalau kita rajin aplikasi sekitar 4 kali maksimalnya sahabat. 4 kali dalam maksimal. Jadi kita usahakan kopi kita seluruh batang, seluruh pohonnya itu bisa seperti ini. Nah, jadi kalau di seluruh batangnya, misalnya di tempat kita tuh ada sekitar 1000 batang dan semuanya berbuah seperti ini, itu sudah jamin ya, Fortuner bisa dibeli dalam tahun ini ya, seperti itu sahabat. Atau membangun rumah, atau sesuatu yang selama ini kita impi-impikan, insya Allah tercapai sahabat. Bahkan untuk saat ini sahabat, di kami Pondok Baru, harga kopi dalam per kilo atau per bambu itu mencapai 27.000 sahabat. Kemarin sempat 26.500, sekarang sudah naik menjadi 27.000. Dan biji kering kemarin sudah saya jual sahabat ya. Jadi saya jual walaupun tidak banyak sahabat, karena rencananya saya kan tunggu dulu sampai 100-200 kilo. Namun karena bencana datang dan juga banyak sekali saya butuh uang sahabat ya, butuh uang, jadi terpaksa saya jual. Jadi biji keringnya kemarin saya jual itu tembus harga 135.000 per kilo biji kering kopi Arabica sahabat. Nah, jadi saya hanya dapat kemarin itu 50 kilo. Jadi ya cobalah kali sendiri sahabat tadi ya. Ya, kali aja sendiri 135.000 dikali 50 kilo. Ya, kalikan aja ya sendiri ya. Nah, saya nggak mau nanti dibilang sombong amat ya, katanya gitu ya sahabat ya. Indah sekali kok jadi petani kopi. Terlebih kalau kita sudah memahami ilmu-ilmunya, pupuk-pupuknya, itu sudah sangat mudah sekali. Seperti itu sahabat. Nah, itu di sana sahabat. Ya, terlihat buah masih banyak sekali sahabat, padahal sudah masuk ke 7 kali panen. Ya, itu kelas kopi Ateng Janda. Oke, kita ekspos yang dekat aja seperti ini. Nah, ini juga kopi Ateng Janda sahabat. Nah, perkembangan terkini ini karena sesuai permintaan sahabat tani kita untuk melihat-lihat pemakaian MKP kain tiga putih pada hari terkini ya. Karena saya yakin sahabat tani yang bertanya itu pasti penasaran dan terus ingin melihat perkembangan ya. Maka itu saya sepil sahabat. Saya sepil. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Ini sudah pasti menjadi idaman impian setiap petani kopi. Tentunya tidak ada petani yang ingin gagal. Sudah pasti petani itu inginnya sukses. Dan setiap perbatang kopinya berbuah sangat lebat. Nah lah ya. Nah, cukup targetkan aja dalam perbatang. Di saat panen raya kita bisa mencapai sekitar ya 1 kaleng atau 10 kilo ya. 10 kilo misalnya. Nah, itu targetkan aja perbatang 10 kilo. Kali aja kalau sahabat tani punya 100 batang. Ya kan, 10 kilo dikali 100 sudah berapa. Dan kali-kali aja pasti banyak dapat cuannya. Seperti itu ya sahabat ya. Lebih-lebih kalau sahabat tani mau memproses dari gelondongan menjadi biji kopi kering ya, biji kering. Nah, itu lebih menghasilkan cuan lagi. Cuma ya namanya menjual biji kering ini kan butuh proses ya. Penggilingan, habis itu akan terjadi yang namanya gabah ya.
biji dalam, tapi belum terkelupas kulitnya. Lalu nanti dijemur sekian hari, sekitar biji kopinya kira-kira sudah kering, dan sudah layak digiling kembali menjadi biji kopi kering. Nah, itu membutuhkan beberapa hari, tergantung oleh cuaca juga sahabat. Kalau cuacanya kemarau, panas, biasa 2 hari sudah cukup kita jemurkan gabah kita. Lalu dari gabah kita proses menjadi biji kering, itu penjemuran, itu biasanya kami mentargetkan itu kadar airnya sekitar 13 atau 14. Nah, jadi harga biji kering ini tergantung dari kadar air, sahabat, gitu ya. Tergantung dari kadar air itu sendiri, gitu. Semakin kering ya semakin mahal harganya, begitu, dan semakin berkualitas, kata ini ya, kata pembeli ya, seperti itu. Jadi saya kadang-kadang sahabat, setelah saya memanen, tergantung dari kantong. Kalau memang misalnya kita lagi krisis keuangan, kantong lagi kering, ya saya jual gelondongan seperti itu. Tetapi saya nggak selalu jual gelondongan ya. Sebagiannya saya bikin biji kering sahabat, karena lebih untung kalau kita proses ke biji kering. Keuntungannya apa? Ya itu tadi, bisa disimpan, dan suatu saat ketika kepepet butuh duit, sudah ada duit kita gitu ya, sudah ada tabungan. Jadi biji kering kopi ini sama ibarat seperti kita menabung juga sahabat. Nah, dan kadang-kadang biji keringnya ini saya simpen, saya tunggu sampai harga melangit gitu ya, harga tinggi, baru saya lakukan penjualan. Seperti itulah kira-kira sahabat tani. Pokoknya asik menjadi petani kopi. Terlebih-lebih ya, sahabat tani sudah memahami kunci rahasianya MKP KNU 3 Putih tadi. Tinggal hanya melakukannya saja sahabat tani. Nah, jadi untuk sahabat tani yang tidak melakukan, ya Allah walam bisawab, ya kan. Jadi hasil yang kita dapat itu tergantung dari usaha kita. Kalau kita sungguh-sungguh yakin ya, dan terus sabar, dan sudah tahu kunci rahasianya, saya yakin buah-buah kopi di tempat sahabat tani tidak akan meleset dari buah seperti yang nampak ini. Pasti bakal banyak melimpah seperti ini sahabat. Nah, kalau semua perbatangnya ada segini lebatnya sahabat, ya siap-siap mencari anggota ngutip sahabat ya. Karena kalau sendirian untuk 100 batang aja itu bisa 2 harian itu sahabat, kalau sendirian itu ya. Makanya dibutuhkan anggota. Kalau saya biasanya membutuhkan anggota lebih kurang lebih itu 8 orang saja sahabat. Dan saya juga ikut turun lapangan juga ya, sambil ngutip, sambil saya pantau. Oke, baik sahabat tani, kita sedikit bergeser di kebun tetangga kita sahabat, yang selama ini tidak menggunakan MKP KNU 3 Putih. Nah, seperti ini hasilnya sahabat ya. Nih bisa terlihat seperti ini sahabat. Ini yang biasa sering terjadi untuk petani kopi Arabica. Nah, ketika buah mulai merah, ini ujung-ujungnya akan terjadi kekeringan seperti ini. Nah, ini yang kita takutkan sahabat. Inilah kenapa tujuannya saya anjurkan kita memakai MKP KNU 3 Putih. Bukan promosi, bukan iklan. Saya tidak dapat apa-apa sahabat. Saya hanya berbagi. Selain berbagi, saya ingin menyelamatkan tanaman kopi sahabat semua. Karena ini sering terjadi sahabat ya. Buahnya lebat tetapi ujung-ujungnya kering cabang, kering ranting ya gitu ya, dan macam-macam sebagainya. Itu sering sekali saya dapatkan pertanyaan seperti itu dan keluhan dari petani-petani kopi. Nah, seperti ini contohnya jika tanpa MKP KNU 3 Putih. Di saat kopi sudah mulai masuk merah, pada ini terlihat merah masih satu sahabat ya. Belum banyak ini sahabat. Nah, bayangkan kalau nanti sudah merah merata, ini di bagian sini nanti pasti terjadi namanya kering pucuk sahabat. Disinilah petani kopi nanti stres memikirkannya. Ya, disitulah, di saat itulah nanti begitu buahnya habis semua, ini cabang batang kopi ini bakal sakit. Dan untuk sembuh itu membutuhkan setahun libur sahabat. Nah, kita usahakan menjadi petani kopi, usahakan kita panen setiap tahun, jangan ada libur ya. Nah, itu gunanya kenapa saya menganjurkan beri MKP KNU 3 Putih. Makanya ada muncul pertanyaan kemarin tuh, saya tanpa MKP KNU 3 Putih bisa banyak buah kok? Ya bisa, seperti ini. Bisa banyak buah. Bahkan ini sahabat, kata tetangga ini tidak pernah dipupuk. Nah, kenapa tidak pernah dipupuk? Karena memang tanah masih subur, unsur hara lengkap. Nah, ya kan? Zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman tercukupi, makanya seperti ini. Namun ada hal yang tidak mencukupi, yaitu
unsur hara lain seperti kalium, sahabat. Di saat berbuah seperti ini, sahabat, ini tanaman kopi ini lagi berjuang keras mencari unsur kalium, sahabat. Nah, unsur kalium itu ada di mana, Pak? Di KNO3. Itu kaliumnya sangat tinggi. Ya, makanya seperti yang tadi yang saya nampakkan, saya beri KMKP KNO3 putih itu ujungnya tidak mengalami kekeringan. Ya, tidak mengalami kekeringan. Nah, ini contoh lain, sahabat. Nah, seperti ini. Sayang ya. Nah, ini calon buah ini di sini. Namun karena unsur kaliumnya kurang, ya, ini nanti akan terjadi namanya gagal pembungaan dan berakhir dengan ujung cabang atau ranting menjadi kering seperti ini. Nah, ini. Lalu ketika buahnya nanti merah merata, ini akan terjadi kekeringan. Ini kering ini, sahabat, ini kering ini akan menular kemari. Ini kenapa belum kering? Karena buah ini belum merah. Tapi kalau sudah nanti merah semua, ya udah siap-siap seperti ini. Nih. Ya, apakah Anda mau kejadian tragis seperti ini, sahabat? Ya, tentu tidak. Oke, makanya itu pakai MKP KNO3 putih. Saya tidak promosi, saya tidak dapat apa-apa dari sini, sahabat. Saya ingin membantu Anda semua. Oke, kalau begitu ya. Cuaca mendung. Tuh, suara rintik hujan. Nah, tuh. Oke, kalau begitu sahabat tani, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.